Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin sudah dilakukan UTS, dan jika UTS-nya belum ada nilai ataupun error, insya Allah nanti akan ada UTS susulan. Tinggal kalian online terus dari ruang mahasiswa ya, agar mengetahui kapan UTS susulannya, kapan jadwalnya. Mudah-mudahan nanti setelah UTS susulan, nanti nilainya sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Dan lulus semua. Di pertemuan 9 ini, kita akan belajar tentang queue atau antrian. Kita tahu sendiri ya, antrian itu biasanya yang sudah selesai duluan itu bagian paling depan, bukan bagian paling belakang, kecuali adanya robot. Di kue saya bacanya QIU. Q aja ya, Q. Pengertian queue atau antrian. Antrian ini adalah list linear dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi, yaitu di belakang. Memang kalau antrian itu tidak boleh ditambah di depan, tapi bolehnya ditambah di belakang. Tapi untuk proses penghapusan atau yang udah selesai duluan itu diadakan di paling depan, sisi kepala atau head. Kalau belakang ini disebutnya sisi ekor atau tail. Prinsip antriannya adalah FIFO, first in first out. Jadi yang pertama antri, yang pertama selesai, pertama keluar. Atau FCFS, first come first serve, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Ini ada queue antrian seperti ini. Penggambarannya ini antriannya ada 6 ya, indeksnya dimulai dari 0. Jadi backgroundnya masih di 0 semua, karena masih kosong. Lalu operasi queue ada 5. Yang pertama pick, untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. Jadi kita ingin mengetahui posisi terakhir siapa, itu menggunakan pick, tanpa menghapus yang depan ya. Yang kedua adalah is empty. Empty ini kosong, jadi untuk memeriksa apakah queue ini kosong. Yang ketiga size. Size ini adalah ukuran. Jadi ukuran ini mengembalikan jumlah item di dalam list, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer. Size ini adalah mengukur jumlah itemnya ada berapa di dalam queue tadi. Yang keempat adalah NQ. NQ ini menambah antrian, posisinya paling belakang bukan paling depan. Sedangkan DQ untuk menghapus atau menyudahi antrian itu posisi di paling depan. Bedanya dengan stack seperti itu. Kalau stack kan kemarin yang belakang tertumpuk dan yang belakang boleh diambil duluan. Karena kalau ambil yang depan, yang paling bawah itu akan jatuh. Kalau antrian beda. Yang lebih dulu masuk maka yang lebih dulu selesai. Inisialisasi head, ini contohnya inisialisasi untuk stacknya self.head sama dengan not head. Jadi di depan ini nanti akan ada pointer head, lalu self size-nya sama dengan 0, size-nya masih 0, masih kosong. Itu adalah awalannya. Ini queue-nya ada 8. Lalu fungsi is empty. Fungsi is empty tadi adalah memeriksa apakah antrian penuh atau kosong. Head ini untuk kepala, tidak akan berubah-ubah, tetap di situ saja karena kepalanya tetap di 0. Pergerakan hanya pada belakang, hanya pada tail saja. Ini fungsi is empty, return self.size sama dengan 0 karena headnya masih di 0. Jadi kalau misalkan kosong berarti size-nya sama dengan 0. Fungsi pick, periksa antrian untuk melihat apakah ada antrian kosong. Def pick self is empty, diperiksa dulu apakah queue tadi kosong. Jika kosong, raise exception packing from an empty stem. Jadi baca dari stack yang kosong tersebut, tidak bisa dibaca, intinya seperti itu ya. Atau jika ada isinya maka self.head.next.value, maka dibaca head next.value ini adalah
setelah head dibaca, setelah kesudahannya head dan paling belakang dibaca itu berapa antrian nomornya. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi NQ untuk menambah elemen pada bagian paling belakang. Jadi menambah elemen ini adalah yang bergerak tail, headnya tetap. Misalkan menambah elemen tadi awalnya 4, 4, 5, 1. Lalu saya ingin menambah 8, berarti headnya tetap di 0, tailnya tadi awalnya ada di 2, lalu dia bergerak ke 3. Tail sama dengan 3. Ini indeksnya penggambaran kurang geser sedikit, harusnya angkanya ini di tengah-tengah ya. Ini maksnya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lalu fungsi NQ ini untuk menambah antrian di paling belakang. Diisi dulu value-nya berapa. Setelah diisi, note.next, save.head.next. Jadi diletakkan setelah head. Setelah head next di bagian paling belakang. Jadi untuk mengetahui bagian paling belakang, ini caranya save.head.next, ini bagian paling belakang. Setelah itu baru disambungkan dengan note yang baru. Ini cara penyambungannya. Dan size-nya ditambah 1. Karena ada antrian 1 lagi. Fungsi DQ menghapus elemen di bagian paling depan atau head. Caranya adalah menggeser yang belakang setelah head, setelah indeks ke 0 itu menggeser semuanya ke depan, atau mengurangi tail dengan 1. Itu kalau yang dihapus 1, tergantung yang dihapus ada berapa. Lalu penggeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Ini contoh penggeserannya. IsF.isEmpty, apakah kosong? Kalau kosong, DQ from an empty stack. Berarti stacknya dihapus saja. Nah, ini jika tidak kosong, remove sama dengan save.head.next. Jadi di remove bagian paling belakang, ini dia bagian paling belakang. Setelah itu maju 1 langkah ke depan tailnya. Caranya seperti ini. Save.head.next sama dengan save.head.next.next. Ini cara memajukan tailnya 1 langkah. Setelah itu mengurangi size-nya atau ukuran stack-nya. Dan return remove value. Tadi value-nya berapa di remove. Setelah mengurangi size, lalu value-nya di remove. Itu DQ. Ini fungsi DQ. Jadi misalkan ada 4, 4, 5, 1, 8, saya sudah menggambarkan juga. Lalu dikurangi ya. Menjadi 4, 5, 1, 8. Maju ke depan. Headnya tetap di 0, tailnya yang tadinya di 3 menjadi di angka 2. Sama juga seperti ini. Misalkan, ini nanti dijelaskan ketika ada latihan di slide ya. Lalu yang selanjutnya kita bahas fungsi-fungsinya dulu. Fungsi size. Size ini adalah mengetahui banyaknya elemen yang ada di dalam list Q. Def get size, return self.size. Jadi size ini memang sudah ada functionnya di Python ya. Jadi tinggal self.size saja. Ini ada latihan 1, struktur data. Saya jelaskan dulu. Diketahui antrian maksnya sama dengan 6. Nih ya, saya sudah gambarkan. Maksnya sama dengan 6. Sebentar. Saya kurangin dulu sebentar. Ini saya gambarkan maksnya sama dengan 8. Berarti ini maksnya 6 ya. Jadi saya salah melihat, mohon maaf. Ini maksnya 6. Berarti ini dikurangi 2. Oke, maksnya sudah 6. Lalu soal selanjutnya adalah lakukan NQ 4 elemen.
Lalu NQ 4 elemen. Ini elemennya ada angka 3, 5, 7, dan 9. Saya NQ. Saya tambahkan ya 4 elemen. Berarti headnya sekarang ada di 0. Tailnya ada di 3. Setelah itu, soal yang C atau ketiga adalah kemudian lakukan DQ 2 elemen. Setelah di NQ ditambah di DQ 2 elemen. Dihilangkan 2 elemen. Menghilangkannya itu dari depan. Berarti 3 dan 5 ini akan hilang, lalu sisa 7 dan 9, sehingga 7 dan 9 maju ke depan. Sehingga posisi sekarang adalah headnya tetap di 0, tailnya ada di angka 1. Jadi tailnya ini yang tadinya angka 3, ada di angka 1. Yang D atau yang keempat, bagaimana kondisi penuh dan is empty-nya? Kondisi is full-nya sama dengan false. Karena tidak penuh, yang terakhir. Is empty, false, karena tidak kosong juga. Nah, seperti itu ya. Soal yang pertama adalah, nanti kalian kerjakan, kalian gambarkan di Excel, nanti boleh tidak usah digambarkan di Excel saja, nanti jawabannya saja. Jika Q-nya max sama dengan 5, lalu di NQ ditambah 5 elemen, tambah 5 elemen ya. Lalu di DQ dihapus 3 elemen. Pertanyaannya adalah di manakah posisi head dan tail? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi is empty dan is full? Hanya 2 pertanyaan saja. Jawabannya aja boleh di Microsoft Word, boleh di kertas. Jangan lupa nanti di-upload ke MyBase. Itu tugas yang pertama. Oh ya, saya sudah mencoba ini, tapi rupanya ini bukan hanya Q saja, tapi dia campuran stack ya. Tadi saya sudah mencoba di sini, hanya saya lihat ini bertambah, di sini tulisannya stack. Jadi Q ini memang mirip dengan stack, tapi ini cara kerjanya, ini stack. Jadi yang tadi codingan tadi salah. Stacknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dikuranginya adalah 10, 9, 8, 7, 6. Jadi dikuranginya yang paling terakhir masuk. 10, 9, 8, 7 harusnya kan dikurangi dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ini 10, 9, 8, 7, 6. Harusnya tidak seperti itu ya. Tugas yang kedua adalah kalian kopas codingan untuk Q, tapi jangan yang itu, yang ini saja. Nah, yang dari saya, kalian ketik, ini bukan kopas, tidak bisa kopas. Kalau yang tadi kopas juga agak sulit karena tab-tabnya belum diatur. Nah, kalian ketik seperti ini. Ini kalau saya running, tadi saya menginputkan ada 4 doc dan 5. 4 doc dan 5. Lalu size-nya dia 3. Karena 4 doc dan 5 ya, ada 3 max sama dengan 3. Setelah itu saya DQ1. Saya DQ1 berarti angka 4-nya yang di DQ karena yang paling depan. Lalu sisanya size-nya menjadi 2. Sisanya adalah doc dan 5. Seperti itu cara kerjanya. Ini silahkan diketikkan nanti di Python. Setelah itu, kalian tambahkan function dari, tadi ada satu function yang belum ya. Kita lihat di sini, ini dia function dari pick ya. Kalau is empty sudah, NQ udah, DQ udah, size pun sudah. Size ini nih len kalau saya di sini. Ini saya searching di internet tadi. Nah, ini pick saya belum gunakan di functionnya. Silahkan kalian tambahkan. Jika memang benar-benar tidak bisa dan tidak ketemu, boleh ini saja dikerjakan. Saya kasih lihat yang bawahnya. Silahkan, ini bebas mau penambahannya berapa, yang penting kalian paham. Bagaimana cara NQ, DQ, lalu
printnya, lalu size-nya, itu kalian coba dipahami. Walaupun codingannya tidak paham, yang penting prinsipnya, konsepnya itu paham. Konsep dari antrian. Jadi ada 2 tugas ya. Yang pertama tadi adalah yang di notepad. Ini dia yang di notepad. Lalu yang kedua adalah di Python. Yang sebelah kiri di Python. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada mungkin kalimat yang salah atau ada yang kekurangan, banyak kekurangan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.